Wih, Pak Mahfud MD sebut di zaman SBY ada jutaan hektar yang diberikan HPH-nya kepada asing. Dan Andi Arief pun tidak terima dengan pernyataan Mahfud MD tersebut. Bahkan, Andi Arief meminta data-data untuk dibuktikan kebenarannya. Nah, ya jelaslah Mahfud MD punya data-data yang lengkap. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menuding pengalihan tanah atau lahan ke asing paling banyak dilakukan pada era sebelum Presiden Joko Widodo. Hal tersebut bukan karena apa? Ya, karena Mahfud MD menjawab kritikan yang diarahkan kepada pemerintah bahwa 70% lahan milik negara itu dikuasai oleh asing. Artinya apa? Artinya hanya 30% yang dikuasai oleh negara. Dan menepis hal tersebut, Mahfud MD pun tidak tinggal diam. Ya, kemungkinan kalau Mahfud MD mengatakan hal demikian berarti punya data-data yang lengkap. Menurut Mahfud MD, pemerintah Jokowi tidak pernah mengobral tanah ke pihak asing. Sebaliknya, kasus pengobralan tanah dilakukan di era sebelum Presiden Joko Widodo. Bahkan, Presiden Joko Widodo juga membagi-bagikan sertifikat gratis. Ya supaya apa? Supaya tidak pindah ke tangan asing lah. Berjuta-juta sertifikat tanah dibagikan Presiden Joko Widodo secara gratis. Ya karena keberpihakan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat tentunya. Mahfud MD pun juga menjelaskan, pengobralan tanah justru paling banyak terjadi di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu pada tahun 2004 sampai dengan 2014. Menurut Mahfud MD, ada jutaan hektar tanah yang diberikan HPH-nya kepada asing. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Mahfud MD ungkap semuanya. Pengalihan tanah ke asing masif sebelum era Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menuding pengalihan tanah atau lahan ke negara asing paling banyak terjadi di era Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Hal tersebut untuk menanggapi kritik yang diarahkan kepada pemerintah bahwa 70% tanah negara disebut dikuasai oleh asing. Artinya hanya 30% tanah yang dikuasai oleh negara. Menurut Mahfud, pemerintahan Jokowi tidak pernah mengobral tanah ke asing. Sebaliknya, kasus pengobralan tanah ini hanya perjanjian kontrak dari pemerintah sebelumnya. Nah, sekarang kita buka data siapa yang ngobral-ngobral tanah itu. Kita ini cuma sebagian limbahnya. Pada zaman Pak Jokowi, pemberian HPH atau pemberian tanah pada zaman pemerintahan kami ini, itu nggak ada itu. Kata Mahfud saat menjadi berbicara dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN-PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada pada Sabtu 5 Juni 2021 kemarin. Mahfud menjelaskan, pengobralan tanah justru paling banyak terjadi pada pemerintahan SBY atau periode 2004 sampai dengan 2014. Menurutnya, ada jutaan hektar tanah yang diberikan HPH kepada asing. Kalau kita buka datanya tahun 2004 sampai dengan 2014, itu belasan juta hektar dikeluarkan. Nah, zaman Pak Jokowi itu hanya meneruskan karena sudah ada komitmen dari pemerintah yang sebelumnya dan tidak boleh ditolak, harus dilanjutkan, ungkapnya. Mahfud menuturkan, pemerintahan Presiden Jokowi justru kerap membagi-bagikan tanah kepada masyarakat. Persoalan tanah yang dikelola asing ini disebut limbah dari pemerintahan sebelumnya. Nah, ini pemerintah nggak ada gunanya, tanah rakyat diobral kemana-mana. Saya katakan bahwa ini limbah. Kita ini sulit menyelesaikan ini karena misalnya kita mau merampas tanahnya orang ini milik negara, tapi dia ini punya kontrak yang sah dengan negara pada waktu itu. Pemerintah ingin mencabutnya seenaknya kan nggak bisa, ungkap Mahfud. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menantang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membuktikan tudingannya.
Seperti diketahui, Mahfud MD sebelumnya menyebut bahwa pengalihan tanah atau lahan kepada negara asing paling banyak terjadi pada era sebelum pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Itu artinya maka pemerintahan yang dimaksud sebelum Jokowi yaitu merupakan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menanggapi pernyataan demikian, Andi Arief kemudian meminta Mahfud MD untuk membuktikan ucapannya tersebut. Pak Mahfud suruh membuktikan saja, kata Andi dikutip dari tribunnews.com pada Minggu 6 Juni 2021. Sebelumnya, pernyataan Mahfud MD soal pengalihan tanah kepada pihak asing tersebut disampaikan untuk menanggapi kritik yang diarahkan kepada pemerintahan saat ini. Disebutkan bahwa sebanyak 70% tanah negara disebut saat ini telah dikuasai oleh asing. Artinya hanya tinggal 30% tanah saja yang dikuasai oleh asing. Karena kritik tersebut, Mahfud menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi tidak pernah mengobrol tanah kepada pihak asing. Sebaliknya, kata Mahfud, kasus pengobralan tanah negara yang terjadi saat ini hanyalah perjanjian kontrak dari pemerintahan sebelumnya. Nah, sekarang kita buka data siapa yang ngobrol-ngobrol tanah itu. Kita ini cuma sebagian limbahnya, kata Mahfud saat menjadi pembicara dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN-PTS seluruh Yogyakarta pada Sabtu 5 Juni 2021. Pada zaman Pak Jokowi, pemberian HPH atau pemberian tanah pada zaman pemerintahan kami itu nggak ada. Menurut Mahfud, kasus pengobrolan tanah justru paling banyak terjadi pada pemerintahan SBY atau periode 2004-2014. Menurutnya ada jutaan hektar tanah yang diberikan HPH kepada asing. Sebaliknya, kata Mahfud, pemerintahan Presiden Jokowi justru kerap membagi-bagikan tanah kepada masyarakat. Nah, ini pemerintahan gak ada gunanya tanah rakyat diobral kemana-mana. Saya katakan bahwa ini limbah, ucap Mahfud MD. Kita ini sulit menyelesaikan ini karena misalnya kita mau merampas tanahnya orang, itu milik negara. Tapi dia ini punya kontrak yang sah dengan negara pada waktu itu. Pemerintahan ingin mencabutnya seenaknya kan juga gak bisa. Kementerian Keuangan mencatat Indonesia banyak kehilangan aset negara akibat buruknya pembukuan atau neraca keuangan negara di masa lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal itu membuat aset negara banyak yang dikuasai oleh swasta. Itu banyak sekali barang milik negara, belum lagi kalau dulu tanah-tanah. Menterinya lagi senang, saya ingin jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian, sehingga banyak sekali republik ini kehilangan banyak aset, ujar Sri Mulyani dalam video yang diunggah juru bicara Presiden RI Kamis 29 Oktober 2020 yang lalu. Salah satu contoh yang barangkali familiar adalah komplek wilayah Senayan, salah satu aset negara yang lepas ke pihak swasta, kata Sri Mulyani, adalah Hotel Sultan Jakarta. Hotel yang dulunya bernama Hotel Hilton itu dibangun di era Presiden Soekarno bebarengan dengan pembangunan kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Semua melihat adalah komplek Senayan Gelora Bung Karno. Dulu Presiden Soekarno itu membangun seluruh komplek itu sampai dengan Menggalawa, Bakti TVRI, sampai pada Hotel Hilton. Semuanya termasuk Hotel Mulia, semuanya sampai Plaza Senayan. Itu semuanya adalah semua komplek milik negara. Kemayoran karena tidak pernah dibukukan, katanya. Menurut Sri Mulyani, pemerintah mesti jor-joran agar aset tersebut bisa kembali tercatat sebagai milik negara. Hal ini agar aset yang diambil swasta bisa kembali dikelola. Suatu saat terjadi kerjasama, tiba-tiba swasta sudah punya titel, sehingga waktu kami mulai membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada dalam titelnya. Kita hilang, dan sekarang jadi Hotel Sultan, Hotel Mulia. Itu kita harus fight lagi untuk bisa titelnya tetap punya pemerintah, tapi kerjasamanya boleh swasta, tendasnya.